Hari itu, Virat yang sudah terbaring di tanah akibat mendapatkan banyak pukulan dari Sada mencoba menjelaskan sesuatu pada Sada, bahwa dia sudah melaksanakan janji yang dia buat untuk menjaga istrinya yaitu Shruti. Virat menceritakan bagaimana dirinya membawa Shruti ke sebuah hotel, dan mengatasnamakan sebagai istrinya untuk melindungi Shruti. Aku berhasil membawa Shruti ke rumah sakit agar dia bisa melahirkan bayinya dengan selamat, dan aku memberikan nama anakmu seperti yang kau inginkan yaitu Sahas. Bahkan harus kau ketahui bahwa aku merahasiakan semua ini dari keluarga ataupun Sai, karena aku tidak ingin mereka terlibat dalam sebuah kasus, dan membantu menyelamatkan istri dari seorang teroris. Aku tidak pernah ingin melihat keluargaku dalam masalah, dan itulah sebabnya aku menyembunyikan kebenaran ini dari mereka. Sai menjadi emosional mendengar ucapannya dan merasa bersalah karena meragukan Virat. Sai pun meminta maaf dan memohon pada Sada untuk melepaskan Virat. Bahkan Virat juga meminta hal yang sama dan meminta Sada untuk membebaskan Sai karena dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sada berpura-pura memahami apa yang diucapkan Virat dan meminta anak buahnya untuk melepaskan Sai, lalu Sada memegang tangan Virat dan membantunya untuk berdiri, kemudian meninggalkannya sendiri. Setelah ikatannya terbuka, Sai mencoba untuk menemui Virat namun dia merasakan kakinya terluka dan tidak mampu untuk berjalan. Virat pun mengulurkan tangannya pada Sai sehingga dia langsung berlari ke arahnya tanpa memperdulikan rasa sakit yang dia alami. Sada sempat menghentikan Sai dengan memegang tangannya namun akhirnya dia pun melepaskan tangannya lagi, dan tersenyum melihat Sai berlari ke arah Virat. Tiba-tiba Virat menyadari ada sesuatu yang mencurigakan dan terkejut melihat ada ranjau tertanam di sana. Virat berteriak meminta Sai untuk berhenti dan memberitahu untuk tidak bergerak karena terdapat bom jebakan di sekitarnya. Sai panik melihat sekeliling dan bertanya, "Kau harus memberitahu di mana ranjau itu berada agar aku bisa menghindarinya dan pergi ke arah dirimu." Virat meminta Sai untuk tidak bergerak karena ranjau itu sangat dekat, namun Sada marah dan berkata pada Sai, "Kau harus terus berjalan jika kau ingin menyelamatkan Virat, dan aku ingin Virat merasakan penderitaan yang sama seperti yang kurasakan. Virat sudah merusak kepercayaanku bahkan tidak membawa Shruti juga bayiku yaitu Sahas. Virat telah mencuri orang-orang yang kucintai dariku, jadi aku akan melakukan hal sama padanya dengan menghabisi Sai di depan kedua matanya." Sada memperingatkan Sai untuk berjalan jika tidak ingin Virat mendapatkan tembakan seperti dirinya. Virat pun ketakutan dan meminta Sada untuk berhenti mengancam Sai. Beruntunglah Shruti dan bayinya datang sehingga membuat Sada lemah melihat mereka berdua. Shruti terkejut melihat wajah Virat babak belur dan bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Virat tidak menjawab pertanyaannya dan bertanya balik kenapa Shruti datang ke sana. Saat itu Sada hendak berjalan menemui Shruti, namun Shruti menghentikan dan mengancam Sada dengan mengatakan, "Jika kau berjalan untuk mendekatiku maka aku akan melompat ke arah ranjau tersebut bersama bayiku." Sada terkejut dan meminta anak buahnya berhenti untuk mendekati mereka. Shruti menegur Sada dan mengatakan, "Kau telah berubah banyak karena orang yang kunikahi dahulunya berjuang untuk kebenaran. Kenapa kau ingin menyakiti orang yang telah menyelamatkan istri dan anakmu, bahkan rela mengorbankan keluarganya sendiri hanya untuk memenuhi janjinya padamu?" Shruti terus meluapkan kekecewaannya pada Sada dengan penuh amarah, sehingga Sada merasa kecewa dan mengatakan, "Aku tidak pernah menyangka bahwa aku akan dikhianati seperti ini." Virat berusaha menjelaskan sesuatu tentang kebenarannya, namun Sada menolak untuk mempercayai Virat. Perdebatan terus terjadi di antara mereka, sampai akhirnya Sada mengancam Sai untuk segera berjalan jika tidak ingin melihat Virat tertembak. Sai berteriak bahwa dia akan segera berjalan dan bertanya pada Virat tentang keberadaan ranjau tersebut. Sai mulai menyadari jika ranjau itu sangat dekat dengan dirinya dan menunjukkan pada Virat, sehingga Sada dengan sengaja melemparkan batu dan ledakan pun tidak bisa terhindari. Beruntunglah Sai masih hidup namun dia harus memiliki luka di bagian kakinya akibat ledakan tersebut. Virat mencoba untuk menemui Sai, akan tetapi Shruti menghentikan karena itu sangat berbahaya. Sai mulai merintih kesakitan sehingga Virat tidak tahan dan berteriak pada Sada karena berani menyakiti Sai. Drama terus berlanjut sampai akhirnya komandan dan tim kepolisian datang untuk melumpuhkan para penjahat. Adu tembak terjadi di antara tim Sada dengan kepolisian sehingga membuat Virat khawatir dan memberitahu, jika Sai berada dalam bahaya. Tak lama kemudian, Sada berhasil merampas pistol dari Pak Komandan, namun Virat memperingatkan Sada dengan mengatakan, "Jika terjadi sesuatu pada Sai maka aku akan menghabisimu terlebih dahulu kemudian timmu." Sada berkata, "Aku akan menembakmu terlebih dahulu," kemudian menarik pelatuknya ke arah Virat sehingga Sai berteriak memanggil nama Virat karena sangat mengkhawatirkannya. Beruntunglah peluru itu meleset karena Virat bisa menghindarinya dan langsung melemparkan tongkat ke arah Sada, sehingga pistol itu terbang ke udara.
Mereka berdua berlarian untuk mengambilnya dan Virat mulai berkelahi dengan memukuli Sada tanpa ampun, sampai akhirnya Virat berhasil mengambil pistol tersebut dan menembak kakinya. Sada marah dan memperingatkan bahwa dia tidak akan mengampuni Virat jika dia berhasil melarikan diri lagi. Komandan memberikan perintah sehingga polisi menangkap Sada juga timnya, bahkan termasuk Shruti dan bayinya. Shruti sedih dan berkata, "Ini adalah takdirku sebagai istri dari seorang teroris dan sekarang kau harus menyelamatkan Sai." Virat mengembalikan pistol tersebut pada komandan dan melihat Sai berdiri di dekat ranjau sehingga Virat memintanya untuk tidak bergerak, dan tetap berdiri karena dia akan menemuinya. Komandan berkata pada Virat jika dia telah melakukan hal benar dengan mempercayainya, dan sekarang para teroris telah berhasil ditangkap. Virat berkata, Sai terluka akibat ledakan tersebut dan jika dia duduk, maka ranjau itu akan meledak. Komandan memberikan perintah untuk memanggil tim penjinak bom, namun Virat melihat Sai tidak bisa bertahan karena luka di bagian kakinya dan berkata, "Ini sudah terlambat karena jika Sai duduk, maka ledakan tidak bisa terhindari." Virat melihat sebuah pohon dan berkata, "Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan Sai yaitu dengan naik ke atas pohon." Sai berteriak untuk tidak melakukannya karena itu sangat berbahaya, namun Virat tidak menghiraukan dan mulai memanjat pohon tersebut. Sai khawatir dan berteriak pada Virat untuk berhati-hati karena jika dia terjatuh maka mereka akan dalam bahaya. Suasana saat itu penuh ketegangan, kemudian Virat menuruni pohon dengan menggunakan rantingnya dan bergelantungan sambil mengulurkan tangannya pada Sai, namun Sai tidak mampu untuk berdiri lagi karena kakinya terluka. Virat memberikan semangat pada Sai jika dia harus berjuang dan mengatakan, "Kau adalah putri dari polisi pemberani dan tidak boleh menyerah begitu saja." Sai pun menahan rasa sakitnya dan berhasil menggapai tangan Virat, lalu perlahan Virat menariknya ke atas sampai mereka bisa berhadapan satu sama lain. Sai mencoba untuk berbicara pada Virat, namun Virat mengatakan bahwa mereka harus menyelamatkan diri terlebih dahulu, dan meminta Sai untuk segera naik ke atas pohon. Virat menyadari bahwa ranting pohon tersebut tidak kuat menopang tubuh mereka dan meminta Sai naik lebih dulu untuk menggapai pohon tersebut. Setelah berhasil Sai mengulurkan tangannya pada Virat karena ranting itu hampir putus. Virat berhasil meraih tangannya, namun Sai tidak bisa menahan beban tubuhnya sehingga Virat jatuh mengenai ranjau dan ledakan pun tidak bisa terhindari. Tubuh Virat terpental jauh dan mendapatkan banyak luka, kemudian Sai turun dari pohon dan memeriksa detak jantung jika Virat masih hidup, bergegas Sai dan para polisi membawanya ke rumah sakit. Selama perjalanan Sai berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan Virat lalu komandan meyakinkan Sai bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sesampainya di rumah sakit, Virat sempat kesulitan untuk mendapatkan penanganan karena tim perawat tidak ada yang ingin membantunya. Sai berusaha menjelaskan dengan menunjukkan kartu identitasnya jika dia adalah salah satu mahasiswa kedokteran dan meminta mereka untuk segera melakukan tindakan, tapi tidak ada yang menghiraukan ucapannya. Saat itu dokter keluar mendengar keributan tersebut dan kaget melihat luka yang ada di tubuh Virat dan mengatakan, "Ini adalah kasus kecelakaan yang serius jadi kau harus melaporkan pada polisi dan mengisi formulir terlebih dahulu." Sai marah dan bertanya apakah formulir itu jauh lebih penting daripada menyelamatkan pasien. Saat itu komandan datang dan berkata, "Aku akan mengisi semua formulir tersebut dan kau harus segera merawatnya." Dokter memeriksa denyut nadi Virat dan bergegas membawanya ke ruang ICU, sedangkan Sai berdoa pada patung dewa untuk menyelamatkan suaminya dan bergegas menuju ruang ICU untuk melihat kondisi Virat. Sai mulai mengingat bagaimana Virat mencoba untuk menyelamatkan dirinya dari ranjau tersebut, namun justru hal itu malah melukai dirinya sendiri. Sai pun tak kuasa menahan air matanya dan menyesal karena tidak bisa menahan tubuh Virat sehingga dia harus terluka akibat ledakan tersebut. Komandan datang dan mencoba untuk menghiburnya, namun Sai mengungkapkan penyesalannya karena tidak mempercayai dan bersabar menunggunya untuk menjalankan misi rahasia tersebut. Komandan berkata, "Aku bisa merasakan rasa sakit yang kau alami, akan tetapi kau juga harus mengobati cedera di kakimu karena aku tahu jika itu sangat menyakitkan." Perawat mulai membalut lukanya, sedangkan Sai terus melihat ke arah ruang ICU karena sangat mengkhawatirkan Virat. Saat itu salah satu polisi datang membawa kunci mobil milik Virat dan tas milik Sai, bergegas Sai langsung menghubungi Pulkit dan memberitahu jika dia berada di rumah sakit. Pulkit khawatir dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun Sai memintanya untuk segera datang karena dia membutuhkannya. Pulkit pun meminta Sai untuk tidak khawatir karena dia akan segera sampai di sana. Setelah itu Sai menatap Virat dari balik kaca pintu dan mengatakan, "Aku tidak pernah berpikir bahwa kau akan menyelamatkan diriku dari Sada. Komandan memberitahu jika Virat meminta izin padanya untuk menyelamatkan dirimu dan aku terkejut, melihat perhatian yang diberikan padamu meskipun kalian sudah bercerai."
Sai berkata, Virat telah menjalankan tugasnya tanpa pamrih dan Shruti bukanlah istri Virat, karena dia hanya ingin menepati janjinya pada Sada. Sai juga menceritakan bagaimana dirinya memberikan surat cerai palsu hanya untuk menguji apakah Virat akan mengungkapkan rahasianya, akan tetapi Virat tidak pernah mengkhianati janji yang telah dia buat untuk sahabatnya yaitu Sada. Saat itu Pulkit sampai dan kaget melihat Sai terluka, lalu bertanya apakah Virat yang telah melakukan semua itu. Sai menunjukkan Virat yang sedang mendapatkan penanganan dokter dan menjelaskan, bagaimana Virat mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan Sai, sehingga Pulkit terkejut mendengar hal itu.